Memahami peran talent acquisition dan employer branding, panduan lengkap untuk pelamar kerja. Pernahkah kamu bertanya-tanya apa yang sebenarnya dilakukan oleh seorang talent acquisition dan employer branding spesialis? Mungkin kamu bingung dengan berbagai istilah dan tanggung jawab yang terdengar rumit. Yuk, kita kupas tuntas peran ini secara mendetail agar kamu bisa lebih yakin dan siap melamar pekerjaan ini. Profil pekerjaan dan kandidat yang cocok. Talent Acquisition and Employer Branding Specialist adalah seseorang yang bertanggung jawab untuk menarik, memilih, dan mempekerjakan kandidat terbaik untuk suatu perusahaan, serta membangun citra positif perusahaan sebagai tempat bekerja yang ideal. Karakter dan sifat yang dibutuhkan. 1. Komunikatif. Harus bisa berkomunikasi dengan baik dengan berbagai orang. 2. Analitis. Mampu menganalisis data dan informasi untuk membuat keputusan yang tepat. 3. Kreatif. Mampu menciptakan strategi branding yang menarik. 4. Empatik. Mengerti kebutuhan dan keinginan calon karyawan. Tanggung jawab kandidat. 1. Mencari dan menarik talenta. Menggunakan berbagai platform untuk mencari kandidat potensial. Membangun jaringan dengan universitas dan komunitas profesional. 2. Proses seleksi. Mengatur dan melakukan wawancara. Mengelola proses rekrutmen dari awal hingga akhir. 3. Employer branding. Membangun dan memelihara citra positif perusahaan. Mengembangkan strategi pemasaran untuk menarik calon karyawan terbaik. Kualifikasi terbaik. Persyaratan usia dan pendidikan. 1. Usia minimal. Biasanya minimal 22 tahun. 2. Pendidikan. Minimal S1, idealnya di bidang psikologi, manajemen, atau komunikasi. Skill yang diperlukan. 1. Komunikasi yang efektif. Penting untuk wawancara dan presentasi. 2. Pengetahuan tentang media sosial, untuk strategi branding. 3. Keterampilan analitis, untuk menilai data rekrutmen dan membuat keputusan. Pengalaman yang dibutuhkan. Lama pengalaman. 1. Pengalaman awal, 1-2 tahun di bidang rekrutmen atau hari. 2. Karir menengah, 3-5 tahun untuk posisi spesialis. 3. Karir senior, lebih dari 5 tahun untuk posisi manajerial. Perjalanan karir. 1. Entry level, rekrutmen asisten. 2. Mid level, talent acquisition specialist. 3. Senior level, manager talent acquisition. 4. Karir tertinggi, direktur hari atau kepala bagian hari. Jenjang karir tertinggi. Untuk mencapai posisi direktur HR, biasanya dibutuhkan pengalaman lebih dari 10 tahun. Target dan gaji. Target bulanan dan tahunan. 1. Target bulanan. Mencapai kuota rekrutmen bulanan yang ditetapkan perusahaan. 2. Target tahunan. Mengembangkan dan melaksanakan strategi branding. Besaran gaji. 1. Entry level, 5 juta rupiah 8 juta rupiah per bulan. 2. Mid level, 8 juta rupiah 15 juta rupiah per bulan. 3. Senior level, 15 juta rupiah 25 juta rupiah per bulan. 4. Direktur HR, bisa mencapai lebih dari 30 juta rupiah per bulan. Rutinitas harian. Jam kerja, 8 pagi 5 sore. Aktivitas harian. 1. Pagi, mengecek email, menyusun jadwal wawancara. 2. Siang, melakukan wawancara dan pertemuan dengan tim hari. 3. Sore, membuat laporan dan evaluasi strategi branding. Risiko dan tantangan. Keburukan pekerjaan. 1. Tekanan tinggi, harus memenuhi target rekrutmen yang ketat. 2. Persaingan ketat, banyak perusahaan yang mencari talenta terbaik. Risiko terbesar, tidak berhasil menarik kandidat berkualitas yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Jika kamu merasa informasi ini bermanfaat, jangan lupa untuk berlangganan dan berbagi video ini kepada teman dan saudara. Mari kita bantu lebih banyak orang memahami pekerjaan impian mereka. Dengan penjelasan lengkap ini, semoga kamu bisa lebih percaya diri dan siap untuk melamar posisi talent acquisition dan employer branding specialist. Selamat mencoba.